Oke, sekarang kita lanjut ke sifat nomor 4. Jadi kalau kita lihat di sini sifatnya A log X kurang A log Y sama dengan A log X per Y. Jadi ini mirip kayak sifat yang ketiga gitu ya. Nah, di mana ya kalau dia punya bilangan pokok yang sama dan eh, dia dikurang dari kedua logaritma ini, dia bakal dibagi gitu. Yang dibagi adalah B-nya gitu ya, yaitu X per Y. Nah, di sini aku akan coba buktikan, tapi dengan cara yang sederhana gitu ya. Kita kayak ikutin cara sifat dari nomor satu, supaya lebih mudah nih. Oh, ternyata hasilnya itu mirip loh kayak gini gitu, atau sama loh kayak gini gitu. Supaya teman-teman bisa kayak inget gitu secara konsepnya gitu ya. Oke, di sini misalkan kita ambil dari eh, basis 2 deh, atau bilangan pokoknya adalah 2. Jadi misalkan 2 log 32 kurang 2 log 16. Nah, kalau misalkan kita lihat, di sini kan sama-sama bilangan pokoknya itu 2. Dan juga kita akan mengkurangkan kedua logaritma ini. Ya, berarti kita tinggal bagi aja kan 32 bagi 16. Berarti 2 log 32 per 16. Berarti berapa tuh? 2 log 32 bagi 16 itu 2. Nah, ingat, 2 log 2 berarti 1. Nah, kalau kita ikutin sifat yang pertama gitu ya, dari sini kan 2 log 32, berarti atau gini nih, ini kan sama aja dengan 2 log 2 pangkat 5 ya kan? Kurang 2 log 16, berarti 2 pangkat 4. Berarti ya 5 gitu kan, 5 kali 2 log 2 kurang 4 kali 2 log 2. Berarti ini 5 kali 2 log 2 kan 1 kan, 5 kali 1 5, kurang 4 kali 2 log 2 1, berarti 4 kali 1 4. 5 kurang 4 1 gitu kan. Nah, sama nih, gitu. Nah, berarti ya sebenarnya kalau kita gunakan cara sederhana gini ya, dengan cara kita mencari A dan B-nya itu dengan kelipatan yang sama, maka kita bisa membuktikan, oh ternyata A log X kurang A log Y sama aja dengan A log X per Y. Gitu. Nah gitu ya. Jadi gampangnya gitu ya. Kalau untuk yang perkalian, kalian bisa gunakan cara yang kayak gini juga. Jadi misalkan kalau di jumlah, dia itu gimana sih? Apakah hasilnya sama atau beda? Pastinya sama lah ya. Nah, gitu. Dan juga kita udah belajar gitu kan mengenai konsepnya. Cuman kalian supaya ya lebih paham lagi dan lebih mengerti lagi mengenai konsep perkalian, supaya lebih cepat hafal gitu ya, dan cepat ingat mengenai sifat-sifatnya. Karena ya penting banget gitu untuk belajar sifat ini. Nah, gitu ya. Nah, gimana kalau A dan B-nya itu dia itu nggak memiliki kelipatan yang sama gitu, atau nggak ada unsur-unsur kelipatan yang mirip gitu antara A dan B. Kan kalau A log B gitu ya. Gitu. Jadi kita akan menghubungkan A dan B-nya gitu. Dimana kelipatannya itu nggak sama gitu. Nah, jadi ya kita ikutin yang ini. Sebenarnya hasilnya bakal sama gitu. Jadi kayak ibaratnya eh, 3 log 2 kurang 3 log 5. Nah, berarti ini sama-sama bilangan pokpingnya adalah 3. Nah, berarti ya 3 log, karena ini dikurang ya langsung aja 2 per 5. Nah, jadi ya kalau misalkan kayak gini kan, kalian mau cari nih 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 2 per 5. Nah, nggak ada kan? Ya udah stop gitu. Jadi ya hasilnya cuma logaritma itu aja gitu ya. Oke, lagi-lagi supaya kalian bisa lebih paham lagi gitu ya. Misalkan ada 5 pang bukan 5 pangkat deh, atau gini aja deh. 5 log 3 dikurang 5 log 4 misalkan. Nah, berarti ya langsung aja, karena ini sama-sama bilangan pokoknya adalah 5, berarti ya jadinya 5 log 3 dibagi 4 gitu. Kalau misalkan ada 1/5 gitu ya, log 3 kurang 1/5 log 4. Nah, ini bisa kan? Kan sama-sama bilangan
pokoknya adalah 1/5 dan itu diperbolehkan kan dalam eksponen. Coba deh kayak 1/5 pangkat berapa ya ada hasilnya kan. Nah gitu. Jadinya ya 1/5 log 3 dibagi 4 gitu. Jadi ya kalian bebas gitu untuk mencari contoh-contohnya asalkan dia memenuhi aturan gitu ya dari bilangan pokok, terus hasil dari perpangkatannya yaitu B, dan juga C-nya yang artinya itu bentuk atau derajat pangkatnya gitu. Gitu ya. Nah itu untuk sifat yang keempat.